Sahabat YKB, senang dapat kembali berjumpa dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini kerjasama antara Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Program ini mengangkat berbagai aneka tema ataupun isu yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari dan melihatnya dari berbagai perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita hendak membincang tentang mendidik anak tanpa kekerasan. Mendidik anak tanpa kekerasan. Telah hadir di studio Ibu Dr. Astin Sokang, Magister Psikologi Psikolog. Salam jumpa Ibu Astin Sokang. Salam jumpa Ibu. Senang kembali dapat berjumpa dengan Ibu Astin Sokang di studio YKB. Ibu, kita membincang tentang mendidik anak tanpa kekerasan. Di segmen yang pertama ini saya mau mulai dengan begini, Bu Astin. Kita membincang tentang mendidik anak tanpa kekerasan. Tapi kita ketahui bersama bahwa mendidik anak itu kan mendidik manusia yang punya kehendak, punya macam-macam keinginan, punya pikiran. Setiap fase juga punya gejolaknya. Terlebih lagi tiap periode masa juga kan ada faktor-faktor luar yang turut bisa membentuk bagaimana setiap manusia itu merespon ini dan itu, begitu ya. Nah, dan bisa saja terjadi dinamika ini dalam proses mendidik anak. Dan mungkin saja, bisa saja orang tua mengalami frustrasi ketika mendidik anak. Apakah ketika orang tua merasa frustrasi begitu, itu masih dalam tahap normal atau tidak, Bu Astin? Iya, namanya mendidik anak dengan segala dinamikanya ya Bu ya. Kita sudah berusaha sekuat mungkin untuk mendidik dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Tapi rasa frustrasi itu akan tetap datang karena sebagai orang tua juga tidak hanya mendidik anak kan Bu, ada urusan lain juga betul, mengambil porsi pikiran gitu. Sehingga sangat normal ketika kita merasa frustrasi. Dan seperti Ibu Santi bilang tadi bahwa ini kan mendidik manusia yang tidak hanya dikasih makan saja begitu, tetapi juga ada tanggung jawab besar. Kalau dari perspektif agama kita melihat bahwa anak itu kan titipan Tuhan. Berkat Tuhan. Ya masa titipan cuma dibiarkan gitu aja ya Bu ya. Tentu titipan kita rawat. Benar-benar dititip. sekedar dititip. Tetapi harus dijaga, dirawat, dan pada saat yang sama sebagai orang tua juga mempersiapkan anak menjalani kehidupannya sendiri. Sehingga memang tugasnya tidak ringan gitu. Tugasnya, tanggung jawabnya besar dan sulit seumur hidup pula Ibu. Jadi ini komitmennya harus jangka panjang. Sehingga sangat wajar ketika kita frustrasi. Merasa frustrasi, tidak tahu harus berbuat apa gitu. Tetapi poin yang paling penting adalah bagaimana kita bereaksi terhadap rasa frustrasi itu. Jadi merasa frustrasi itu wajar. Jadi itu diterima sebagai keadaan yang sewajarnya. Betul. Gitu. Tetapi kemudian ketika orang tua memberikan reaksi terhadap rasa frustrasi itu, ada orang tua yang akan mengambil waktu sebentar nih, udah mulai pusing nih, daripada teriak ke anak, ngambil waktu dulu gitu. Tapi ada juga orang tua yang mungkin jadi karena merasa frustrasi jadi melampiaskannya pada anak misalnya, atau jadi secara tidak sengaja gitu jadi membentak anak misalnya, atau mungkin juga ada orang tua yang jadinya justru memukul anak gitu. Nah, ini yang mungkin berkaitan dengan tema kita hari ini gitu ya Bu ya. Jadi frustrasi itu sangat wajar. Tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada sekolah untuk jadi orang tua ya Bu ya. Gitu. Tidak tamatnya katanya sekolah untuk jadi orang tua itu. Betul sekali. Sehingga merasa frustrasi itu hal yang wajar, hal yang normal. Begitu, namun bagaimana menyikapi
Betul sekali. Rasa frustrasi itu. Iya. Ya. Terkadang juga orang tua bisa saja ya kehilangan kesabaran. Tadi Bu Astin sudah menyebutkan semata kan bukan hanya menghadapi anak, tapi bisa jadi yang memicu rasa frustrasi ataupun kehilangan kesabaran karena ada faktor-faktor lain ya, entah itu pekerjaan, entah itu urusan keluarga, relasi suami istri ya, orang tua itu sendiri gitu. Apakah ketika mengalami hal itu atau ketika orang tua gitu merasakan atau mengalami itu, maka orang tua merasa saya ini nggak pantas jadi orang tua, atau saya ini orang tua yang nggak becus, apalagi saya ini orang tua yang jahat begitu. Jadi udah frustrasi, udah hanteman macam-macam persoalan, terus dia tambah lagi mengatakan saya memang nggak becus jadi orang tua begitu kira-kira. Apalagi kalau tadi titipan dari Tuhan, aduh sudah tambah lagi saya merasa gagal gitu. Iya. Jadi sebetulnya kehilangan kesabaran ini kan juga manusiawi ya Bu ya. Jadi kita merasa marah, jengkel, mungkin kadang-kadang dengan anak jadi marah sekali gitu dengan anak. Kemudian terkadang secara tidak sadar karena masalah yang lain kita jadi menipis gitu kesabarannya. Biasanya dengan anak lebih sabar gitu, tapi terasa sekali kalau udah mulai nipis nih habis ini sudah mulai gitu. Sebetulnya itu hal yang sangat manusiawi gitu Bu, karena bukan berarti bahwa tidak sayang dengan anak, tidak berarti bahwa jadi orang tua jahat atau tidak becus gitu. Bagaimana kemudian kita bereaksi terhadap rasa marah itu, atau terkadang sudah secara tidak sengaja marah dengan anak, bagaimana meregulasi itu setelahnya gitu. Karena terkadang orang tua merasa berhak untuk marah, tapi giliran anak marah nggak boleh gitu. Nggak siap dia. Nggak siap gitu. Apalagi kalau sudah mulai beranjak dewasa ya remaja biasanya. Jadi kita terkadang kehilangan kesabaran, tetapi sejak dini diharapkan agar orang tua itu juga belajar meregulasi gitu. Maksud meregulasi perasaannya sendiri, dan jika sudah terjadi bagaimana meregulasi situasi yang ada. Gitu. Misalnya, udah mulai berasa biasanya kalau kesabaran mulai habis, misalnya untuk bilang dengan, "Nak, tunggu dulu ya. Mama ngerjain yang lain dulu," atau "Mama nenangin diri dulu," gitu. Sehingga karena anak ini akan meniru kan Bu, bagaimana interaksi dia dengan orang lain, lalu melakukan itu pada orang lain. Ketika anak mungkin juga bisa mengalami rasa-rasa kurang sabar begitu ya. Betul, bagaimana dia menangani itu, dia melihat dari orang tuanya. Betul. Sehingga ketika mulai merasakan kesabarannya mulai menipis, ini bisa, "Ayo Pak, tolong dulu. Saya udah mulai habis nih kesabarannya," gitu. Atau menarik diri sebentar, beristirahat sebentar. Kalau tidak memungkinkan, sebisa mungkin menyadari betul reaksi di dalam. Gitu. Reaksi jadi apa emosi. Perubahan yang terjadi? Betul. Yang berkaitan dengan emosi. Emosi kita. Karena kita memang tidak bisa mengontrol, mengendalikan emosi kita kan Bu, muncul begitu saja. Tapi bagaimana kita mengambil jeda sebentar sebelum sebelum perasaan itu menguasai kita. Gitu. Jadi ketika kita menyadari ini ada letupan begitu ya, katakanlah kekesalan. Nah, sebelum itu menguasai kita, maka kita harus narik nafas sebentar gitu. Itu tips yang paling praktis gitu. Ambil selak gitu ya. Sebentar gitu. Karena terkadang karena berbagai kesibukan kita, berbagai isu masalah yang kita hadapi, ada baiknya juga kalau kita meregulasi perasaan kita ini dengan misalnya berdiskusi dengan psikolog, dengan konselor yang tersertifikasi gitu, untuk berdiskusi ini, saya ngalamin ini segala macam gitu. Karena ketika kita menghadapi masalah lalu mulai kehilangan kesabaran dengan anak, kalau tidak punya keterampilan yang baik dalam meregulasi keterampilan emosi. Ini kunci nih. Betul, keterampilan meregulasi emosi kita sendiri. Nah, ini biasanya tumpahnya ke anak.
bermasalah dengan atasan. Kalau melawan atasan kan nggak berani nih Bu, gitu. Banyak konsekuensinya. Nah, kalau kita tidak mampu meregulasi emosi kita, kecenderungannya terus tumpah ke anak. Karena merasa anak tidak bisa membalaskan Bu, karena dia masih kecil dan segala macam. Power dipakai. Betul, Ibu. Wah, saya di kantor sudah menahan ego saya. Masa di rumah juga saya harus menahan ego saya. Siapa yang bisa saya jadikan sasaran untuk mengatakan saya juga punya power. Saya juga punya kekuasaan. Saya bisa suruh-suruh kamu. Saya juga bisa ngatur-ngatur kamu. Sehingga kemampuan, keterampilan regulasi emosi ini menjadi sangat penting. Bahkan ada yang bilang untuk bisa merawat anak kita dengan baik, kita juga harus merawat ke dalam dulu gitu. Ketika kita lebih tenang, lebih bisa meregulasi perasaan, biasanya kita berhadapan dengan anak, juga kita cenderung lebih mampu untuk meregulasi perasaan dan melatih anak meregulasi emosinya sendiri. Jadi penting diketahui orang tua bahwa ketika hendak merawat anak, kita juga perlu merawat diri kita sendiri. Dengan demikian kita juga melatih anak, begitu ya. Meregulasi emosinya sendiri. Kalau orang tua cenderung emosional, anak ini akan mengkopi orang tuanya. Karena papa kan bisa begitu, berarti saya bisa begitu juga dong. Gitu. Loh, papa bentak-bentak aku, berarti aku juga boleh dong kalau bentak-bentak mama. Gitu. Jadi dia akan mengkopi apa yang dia lakukan. Kalau kita biasa lihat anak kecil mencontoh ibunya ngomong, papanya ngomong, rasanya lucu. Tapi sebetulnya di situ tersimpan banyak sekali pesan gitu ya, Bu ya. Waktu kecil lucu. Tapi begitu nanti pelan-pelan dia akan makin menambah gitu ya. Betul. Yang dicontoh. Karena yang dicontoh bukan hanya kata-katanya, tetapi perilakunya, bagaimana kita meregulasi emosi dan segala macam, itu akan dia contoh semua. Tampilan meregulasi emosi perasaan itu diperlukan. Sangat penting. Baik, Bu Astin, kita akan lanjut di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Sahabat, pada episode kali ini kita membincang tentang mendidik anak tanpa kekerasan, mendidik anak tanpa kekerasan bersama dengan Dr. Astin Sokang, Magister Psikologi, psikolog. Ibu Astin, kita tiba di segmen yang kedua ini ya, mendidik anak tanpa kekerasan. Katakanlah anak orang tua merasa itu anak nakal sekali gitu ya. Apa boleh memukul anak
karena bisa jadikan orang tua mungkin ya juga mencontoh. Kan kita semua boleh dibilang produk. Tidak ada yang ya kita semua produk lah, produk yang pasti produk dari masa lalu juga begitu. Bagaimana respon Bu Astin? Iya, karena terkadang kita merasa bahwa saya kan bisa seperti ini karena dulu dididik keras oleh orang tua saya, gitu. Perjalanan hidup kita kemudian kita jadi merasa, oh saya dulu waktu kecil itu dipukul ketika bikin salah, jadi saya juga harus memukul supaya dia tahu salahnya di mana. Tapi sebetulnya kekerasan bukan jadi solusi, karena poin pentingnya adalah anak menyadari apa yang keliru, apa yang salah dia lakukan, sehingga kita menjadi marah. Jadi alasannya yang penting untuk anak, sehingga dia tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan. Kecenderungannya kalau kita memukul, anak akan berhenti karena dia takut dipukul. Tapi belum tentu selesai dengan why-nya, reason mengapa Betul. marah begitu. Betul. Tapi dia tidak tahu kenapa mama marah, kenapa papa pukul saya. Dia nggak tahu gitu, karena ya berhenti karena takut dipukul saja. Kekhawatirannya biasanya kalau anak kemudian tidak di bawah pengawasan orang tua, bisa saja dia jadi melakukan, karena kan nggak ada papa yang lihat, karena kan nggak ada mama yang lihat, jadi nggak akan dipukul nih. Jadi dia melakukan karena dia tidak tahu apa maksudnya dia dimarahi, apa maksudnya dia dipukul gitu. Sehingga yang lebih penting saya kira adalah ketegasan. Tegas ini kan bukan berarti terus harus keras gitu ya Bu ya. Dengan tegas dan juga konsisten. Kita juga bisa menanyakan kepada anak, kenapa? Tanya dia, kenapa dia melakukan itu? Misalnya anak memukul adiknya gitu, atau berkelahi dengan kakaknya. Dipanggil, ditanya, kenapa? Dikonfirmasi gitu alasannya. Karena terkadang kalau orang tua lagi sibuk dan segala macam, kakaknya ini pasti yang salah nih. Kakaknya yang dihukum. Atau ini adik nih biasanya paling nakal sebutnya. Lalu dipukul, lalu dihukum. Tetapi anak tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang dia rasa. Ini juga biasanya menjadi refleksi dari orang tua gitu. Ketika anak bertanya, kenapa nggak boleh, Ma? Nggak boleh ya nggak boleh. Gitu. Kalau zaman kita dulu waktu kecil mungkin pamali, nggak boleh gitu. Lalu kita akan diam gitu, tanpa tahu kenapa sih nggak boleh. Kenapa sih anak tidak boleh mukul kakak atau adik. Kita juga bisa menjelaskan, misalnya kalau kita memukul anak, dia akan merasa bahwa dia juga boleh dong, kalau dia marah boleh dong pukul adiknya. Karena kan kalau aku salah, aku dipukul sama mama. Gitu. Dan anak akan meniru ini dalam perilakunya. Hal lain yang juga menjadi negatif dengan memukul anak adalah bisa saja anak menjadi menyimpan rasa sakit hati, menyimpan dendam, apalagi kalau terjadi terus-menerus, betul, menjadi luka batin gitu ya Bu ya. Perlu disadari orang tua, sebagai orang tua kita juga makin tua, anak makin besar. Ini yang membuat bisa saja pada kasus-kasus yang terjadi biasanya membuat anak begitu tumbuh besar, dia sudah jadi pemuda, pemudi dengan tubuh yang lebih ini, kemudian jadi berbalik. Sekarang saya yang punya power. Papa kan udah nggak kerja sekarang, saya yang ngidupin papa. Misalnya. Iya. Jadi hati-hati sekali. Betul, apalagi katakanlah mungkin waktu kecil papa kan yang cari nafkah, papa yang cari uang. Jadi kalian harus nurut begitu. Betul. Begitu perlahan-lahan orang tua tambah usia dan tua, dia tambah besar, dia mengikuti itu. Sekarang saya yang memberi nafkah. Jadi harus ikut nurut. Jadi mengkopinya bisa sampai seperti itu. Gitu. Karena kalau anak tumbuh besar, dia akan merasa bahwa itu, begini caranya hidup. Begini caranya memperlakukan orang lain. Gitu. Sehingga orang tua sekali lagi
penekanannya bagaimana meregulasi, mengontrol emosi orang tua ini supaya bisa melatihkan itu kepada anak gitu. Karena poin ketika memukul itu sebetulnya yang diinginkan orang tua adalah mendisiplinkan, gitu. Nah, mendisiplinkan ini sebetulnya melatih anak untuk meregulasi dan mengontrol dirinya. Ya. Bagaimana anak bisa menjadi disiplin kalau orang tua tidak menunjukkan caranya kepada anak? Jadi kalau tujuannya disiplin, berarti sampaikan juga dengan cara yang sampai ke tujuan hendak mendisiplinkan. Mendisiplinkan itu. Bukan dengan cara memukul. Gitu. Karena dengan memukul akan berhenti perilakunya. Rasanya jadi obat instan gitu. Langsung berhenti perilakunya. Tapi berhentinya karena takut dipukul saja. Tanpa dia mungkin menyadari betul kenapa tidak boleh. Gitu. Ketika anak berkelahi dengan kakaknya atau adiknya, kita bisa, adik nggak suka kan dipukul? Gitu. Sehingga jangan memukul orang lain. Tapi kalau kita sebagai orang tua juga memukul, jadi bumerang kan kata-kata ini, Bu, gitu. Nggak boleh memukul adik, tapi malah orang tua. Terkadang orang tua beralasan karena saya ingin mendisiplinkan anak, makanya saya memukul anak. Lalu kalau anaknya memukul temannya jadi nakal. Jadi bingung jadinya. Iya, betul. Di mana letak memukul disiplin dengan nakal? Jadi bingung. Gitu. Terkadang orang tua merasa bahwa dia berhak untuk marah-marah pada anak. Tapi giliran anaknya marah-marah, kamu di luar kendali kamu. Siapa yang ngajarin kamu begitu? Tanpa disadari setiap hari anak ditunjukkan perilaku yang demikian. Gitu. Sehingga mendidik anak tanpa kekerasan ini didahului dengan orang tua meregulasi dirinya sendiri untuk bisa mendidik anaknya tanpa kekerasan, karena ini akan betul-betul dikopi oleh anak. Kalau memang tujuannya disiplin ya, karena kan jangan sampai juga terjadi begitu, mendidik anak tanpa kekerasan, lalu jatuh pada ekstrim yang lain, seolah-olah ya sudah dibiarkan begitu ya, pembiaran begitu. Kamu mau ngapain, kalau ini anakmu ini katakanlah udah umur berapa, kok malas ke gereja, enggan ke gereja gitu. Aduh, sebelum-sebelumnya ngapain aja, ya kan gak usah dipaksa, tunggu kesadaran. Kadang-kadang saya pikir kesadaran datangnya dari mana kalau bukan juga ada ada intensi sungguh-sungguh begitu. Betul. Dari orang tua untuk bisa mendidik, memberi contoh dan juga mendisiplinkan. Iya. Karena kesadaran itu tidak tumbuh begitu saja, tetapi seperti yang Ibu Santi sampaikan tadi, harus secara sadar dan sengaja ditumbuhkan. Kita tidak bisa bilang pada anak, mestinya kan dia bisa mikir sendiri. Tidak, jawabannya ya, Bu ya. Iya, itu dia. Tidak. Dia kesadaran. Iya, karena supaya bisa tumbuh harus ditanam bibitnya kan, Bu? Betul. Gitu. Nah, bibitnya ini dari mana? Kalau bibitnya dari orang tua, supaya kesadarannya ini bisa tumbuh, dia akan tumbuh. Tapi kalau tidak pernah diberi bibit, kesadarannya tidak akan pernah tumbuh. Mengajak anak setiap minggu ke gereja bersama, berdoa, melihat orang tuanya terlibat dalam kegiatan gereja, anak juga akan merasa, ini perilaku yang harus saya lakukan, karena mama papa begitu, jadi saya juga melakukan. Ini kalau menunggu anak dia datang ke dunia ini, kasarannya, Bu, ya memang tidak tahu apa-apa. Dan bukankah itu kehendak orang tua begitu? Betul. Ya? Yang memiliki keinginan. Betul sekali. Orang tua yang memilih untuk melahirkan anak, sehingga tanggung jawab ini yang perlu dipegang. Mestinya dia mikir sendiri, enggak bisa. Apalagi ketika remaja, apalagi ketika anak-anak kelas umur 5 tahun diminta untuk mikir sendiri, dia nggak bisa mikir gitu. Dan pembelajaran ini untuk menanam bibitnya ini bukan kayak biji pepaya gitu disiram gitu aja ya, Bu ya. Tetapi harus secara berulang-ulang disampaikan, diarahkan kembali, disampaikan kembali. Kita harus
melatih anak gitu. Jadi kalau ada perilaku yang tidak diinginkan, kita ganti dengan perilaku yang diinginkan itu seperti apa gitu. Kemudian sekali lagi menjelaskan kepada anak, ini jadi sangat penting gitu. Tapi dia kan masih kecil, disampaikan saja, dijelaskan saja gitu. Karena ini akan menjadi dasar bagi dia begitu dia sudah mulai besar nanti, mulai masuk SD, mulai masuk SMP, SMA, dengan konsistensi orang tua menjelaskan ini, itu akan tertanam dalam dirinya. Kalau orang tua kemudian memukul saja gitu, dengan udah dihukum aja tanpa menjelaskan, anak jadi tidak tahu ini bibitnya bibit apa gitu ya Bu ya, gitu. Apa yang diharapkan dari orang tua, kenapa saya dipukul, perilaku seperti apa yang diharapkan dari saya, anak jadi bingung gitu. Dan kebingungan ini justru bisa jadi bumerang untuk orang tua. Tadi Bu Astrid menjelaskan menarik di segmen pertama tentang keterampilan ya, keterampilan meregulasi emosi begitu. Nah, keterampilan mendidik yang tanpa kekerasan, tapi juga bukan berarti kehilangan disiplin, itu jadinya seperti apa itu? Kadang-kadang kan kita kan mudah gitu berpikir ini atau itu gitu. Iya. Kalau nggak ini berarti itu, mudah aja begitu. Tapi ternyata nggak juga begitu. Ini bukan berarti kehilangan disiplin. Bagaimana mengexercise gitu ya, melatih, mendidik tetap dengan disiplin, tapi bukan berarti terjatuh pada kekerasan. Iya. Di ekstrim yang lain memang jadinya memanjakan gitu ya Bu. Semua apa-apa boleh, sama sekali tidak dilarang, sama sekali tidak Dulu ditegur. saya pernah susah, saya nggak mau anak saya susah. Betul. Misalkan. Tapi jadi loss gitu. Sama sekali tidak ada batasan. Anak juga jadi merasa bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Nah, perlu hati-hati sekali memang jadinya kalau dibilang batasannya di mana, karena anak juga punya karakteristik yang beda-beda ya Bu ya, gitu. Setiap anak beda karakternya, tipenya gitu, pendekatannya harus berbeda. Lalu batasannya di mana, batasan umumnya. Kita perlu mengintrospeksi dulu selama ini cara mendidik anak kita itu seperti apa. Apakah kita perlu mengevaluasi? Apakah selama ini saya terlalu membiarkan anak? Anak saya itu main HP, nggak tahu jamnya. Dia tuh nggak bisa berhenti. Memang nggak bisa, Bu. Kita juga susah kalau udah pegang HP ya Bu ya. Susah. Gimana menghentikan? Selama ini apakah sudah diberi batasan peraturan? Apakah kita sudah konsisten? Apakah selama ini kita menanyakan anak perasaan dia bagaimana? Atau justru menekan anak? Apakah selama ini kita sudah membantu anak mengenali emosinya atau tidak? Apakah kita sudah berlatih mengenal emosi kita sendiri atau tidak? Gitu. Apakah kita selama ini sudah cukup bersabar atau kita lebih banyak lose control sama diri kita sendiri? Nah, ini perlu refleksi mungkin sebagai orang tua, kita berefleksi untuk melihat cara mendidik yang selama ini, bagian mana yang perlu dievaluasi, bagian mana yang perlu ditingkatkan, dikurangi gitu. Lalu juga membuat peraturan rumah jadi penting. Peraturan rumah ini berlaku untuk seluruh anggota rumah. Baik mama, papa, kalau ada kakek nenek di rumah, semua harus mengikuti aturan ini. Karena hal penting lain yang perlu dilatihkan adalah konsisten. Terkadang anak bertanya, kok kakak boleh? Iya, karena kakak udah gede. Lalu pada satu titik kita bilang, kamu bangunnya cepet dong, kamu kan udah gede. Oh, berarti aku boleh dong kayak kakak, kan aku udah gede juga. Gitu. Jadi ini membuat anak merasa bahwa kakak boleh lihat HP lama-lama karena dia udah gede. Tadi pagi mama bilang adek udah gede, berarti adek boleh juga dong gitu. Jadi konsisten. Kalau misalnya boleh lihat HP selama misalnya jam 10 sampai jam 11 siang gitu misalnya. Mulai jam itu gitu selesai. HP-nya disimpan. Jam belajar jam 4 sampai jam 5 sore. Ayo semuanya belajar.
Terkadang orang tua kan, ayo belajar. Ih, mama aja masih lihat HP gitu. Apalagi kalau cuman ngomong aja tapi nggak lihat anaknya. Iya mah. Sama juga. Sama juga gitu. Sehingga konsisten untuk semua anggota keluarga dan memberi contoh juga yang baik. Kalau anak meminta anak untuk belajar, mungkin orang tua juga bisa sambil baca-baca buku parenting mungkin, atau sambil lihat-lihat informasi itu yang berkaitan dengan pekerjaan atau apa. Jadi semua duduk bersama untuk belajar, memang momennya untuk belajar. Ketika bermain ya ayo main dengan anak gitu. Karena biasanya begitu anak-anak bermain, orang tua kemudian asik lagi dengan HP-nya. Gitu. Jadi memberi contoh yang baik ini juga memberi contoh yang baik dalam hal kedisiplinan, memberi contoh yang baik juga dalam berrelasi dengan orang lain. Karena ketika kita mengatakan mendidik anak tanpa kekerasan, ini juga berkaitan dengan relasi anak dengan orang lain nanti. Ketika kita mendidik anak dengan cara kekerasan, kita sedang menunjukkan kepada anak bahwa cara berrelasi dengan orang lain adalah dengan kekerasan. Baik, kita lanjut di segmen yang ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang mendidik anak tanpa kekerasan bersama saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Mari sahabat boleh berkirim komentar ataupun juga pertanyaan ya di kolom komentar yang sudah tersedia. Ibu Asin Sokang pasti dengan senang sekali ya dapat merespon kembali pertanyaan ataupun tanggapan dari para sahabat. Kita sudah tiba di segmen ketiga. Kita tiba di segmen ketiga ya Ibu Astin, dan segmen terakhir. Di segmen kedua Ibu Astin menjelaskan tentang tidak mendidik anak tanpa kekerasan, tapi bukan berarti kehilangan disiplin begitu. Bu Asin tadi sudah memberikan ya beberapa contoh introspeksi cara mendidik yang selama ini kita lakukan. Lalu kemudian konsistensi itu penting ya, beri contoh yang baik. Lalu buat peraturan itu untuk semua anggota keluarga. Adakah yang lain lagi supaya kita juga bisa dilengkapi dengan keterampilan begitu ya? Karena rasanya tuh keterampilan tuh kata kunci yang mesti kita juga mengerti begitu. Ketika mendidik anak, hal lain yang perlu kita perhatikan juga adalah menerima anak apa adanya. Menerima anak apa adanya bukan berarti kemudian memanjakan lalu membiarkan dia begitu saja, tetapi menerima anak dengan karakternya dia. Ketika anak memang butuh waktu lebih lama untuk meregulasi emosinya, kita temani sehingga sabar ini memang harus tak berujung gitu ya Bu ya. Gitu. Menerima dan kecenderungan
juga terkadang orang tua jadi membandingkan anak dengan anak yang lain. Katakanlah anak 3 begitu ya, tapi butuh mentreatnya beda-beda. Beda-beda dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi menerima bahwa anak sulung, si kakak sulung, dia berbeda dengan anak tengah. Bagaimana kita bisa mengetahui mana karakter yang khas ya, yang bawaan, lalu kita terima apa adanya dengan ini bukan sesuatu, bukan karakter, tapi ini mesti juga harus ditangani begitu secara. Bagaimana kita bisa membedakannya? Karakter anak ini biasanya akan terlihat ketika masih bayi gitu, Ibu. Ada anak bayi yang ceria, dia sering tertawa gitu, sangat interaktif begitu. Lalu ada juga anak yang cenderung diam, ada anak yang mungkin lebih cenderung rewel dalam artian sering menangis gitu. Tetapi penelitian menunjukkan sebetulnya karakteristik anak ini dalam masa pertumbuhannya itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa anak yang punya karakteristik lebih percaya diri, lebih riang, ketika tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menekan atau tidak percaya dengan anak akan tumbuh menjadi tidak percaya diri. Gitu. Sebaliknya anak yang cenderung pemalu, karakteristiknya lebih banyak diam, tetapi tumbuh dalam lingkungan yang memberikan rasa aman, yang memberikan rasa percaya diri pada anak, dia akan tumbuh dengan lebih percaya diri. Sehingga peran orang tua menjadi sangat penting untuk memahami betul anak ini seperti apa, gitu. Oke, kalau si kakak memang perlu pelan-pelan nih ngomongnya nih. Kalau si adik biasanya sekali 2 kali ngomong dia udah ngiket. Tetapi kalau kita mulai membandingkan, kamu kayak adik dong, ngomong sekali aja dengar. Nah, ini jadi membanding-bandingkan. Gitu. Di situ ya letak membanding-bandingkan dan tidak menerima ada karakter khas begitu ya. Iya, betul. Dalam setiap anak. Sebetulnya untuk melihat aturan khusus tadi, aturan rumah yang dibuat tadi, ini menjadi batasannya. Jadi misalnya keluarga membiasakan untuk makan bersama, gitu. Oke, semua duduk bersama gitu di satu meja makan dan saling mencerita. Orang tua saling menceritakan aktivitasnya sehari-hari. Anak juga. Ini akan melatih anak yang mungkin akan lebih pemalu untuk lebih terbuka bercerita. Yang tadinya mungkin ragu, ya khawatir, takut ceritanya tidak dianggap menarik. Betul. Tetapi dengan penerimaan dari orang tua, dia akan merasa, oke kok, kalau kakak mau cerita boleh aja kok, mama akan terima, papa akan terima, tidak akan diejek atau dibanding-bandingkan, gitu. Sehingga kemudian ketika memberikan rasa aman ini kepada anak juga termasuk memuji anak atas usaha yang dia keluarkan, dan juga kalau memang dia keliru, ya ditegur. Dan juga kalau orang tua yang bikin salah gitu, berani juga untuk minta maaf pada anak. Karena ini akan menjadi contoh buat anak. Gitu. Jadi memberi pujian juga jangan sampai yang dipuji hasilnya. Yang dipuji adalah prosesnya. Kakak juara atau tidak, kita tetap makan-makan. Gitu. Karena yang diberi hadiah adalah usahanya. Kalau hanya memberi hadiah ketika juara, anak akan merasa mama dan papa hanya menerima saya kalau saya juara. Gitu. Jadi karena memang nggak ada sekolahnya ya Bu ya, gitu. Untuk jadi anak pun tidak ada sekolahnya gitu. Sekolahnya. Sehingga sama-sama belajar, sama-sama trial and error gitu. Sehingga terbuka dengan anak dan juga berkomunikasi dengan pasangan. Konsistensi juga harus konsisten antara papa dan mama. Kalau ada keluarga lain yang ada di rumah, ini juga perlu didiskusikan. Jangan sampai orang tua udah kompak melarang nenek atau kakeknya yang itu dia. Itu justru membolehkan. Nah, ini itu dia.
perlu konsistensi dari seluruh anggota keluarga di dalam, terutama jika tinggal serumah yang berinteraksi sehari-hari gitu. Iya, katakanlah papa mamanya dua-dua punya aktivitas pekerjaan di luar, titip sama kakek neneknya, ya itu pola pendidikan yang pulang ke rumah sama papa mamanya dengan ketika di rumah kakek neneknya. Betul. Gitu. Dan juga dengan bibi yang membantu di rumah, Bu. Perlu menginformasikan ke bibi gitu, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Karena bibi di rumah juga mungkin merasa bahwa kalau saya nggak ngizinin nanti anaknya lapor gitu mungkin ke orang tuanya, waduh saya yang kena marah gitu. Jadi perlu sekali mengatur, mengelola supaya konsistensi ini terjaga dari seluruh anggota keluarga. Kesabaran betul-betul harus sepanjang jalan gitu ya. Ini kalau ditanya resepnya, waduh ini saya jadi bingung juga jawabnya gitu. Tapi kesabaran ini perlu dilatih. Kalau membutuhkan bantuan gitu bisa juga berdiskusi atau mengikuti seminar. Sekarang banyak ya Bu ya, seminar-seminar parenting gitu, atau di YouTube yang berbicara tentang parenting, mengikuti informasi-informasi terbaru seperti itu bisa membantu kita juga untuk apa yang perlu saya evaluasi ini. Kalau anak saya seperti bla 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 bla, kira-kira cara saya menanganinya bagaimana ya gitu. Sehingga mengikuti seminar, webinar, membaca buku parenting, atau jika memang merasa perlu bantuan untuk meregulasi perasaan sendiri, bisa berkonsultasi dengan psikolog, konselor, atau dengan ibu bapak pendeta, atau juga dengan orang-orang tua yang kita percaya, kita rasa punya pengalaman untuk berbagi, sharing pengalaman. Idealnya begitu ya, Bu Astin. Idealnya apa ya? Sejak kapan begitu? Apakah ketika sudah ada perempuan laki-laki begitu memutuskan ya udah ayo kita menikah, lalu kemudian baru ayo kita mencari keterampilan. Ayo kita lihat YouTube bersama gitu ya. Atau mulai dari kapan sebetulnya kita bisa menumbuhkan melatih begitu ya, mengexercise begitu keterampilan untuk bisa meregulasi perasaan sendiri, dan ketika itu berhadapan dengan entah itu anak, tak bisa juga keponakan begitu ya. Betul. Kita bisa juga menolong mereka agar mereka bisa terbangun relasi mereka, karena Ibu Asin tadi mengatakan persoalannya adalah bukan cuma kita nih yang kepada anak. Misalkan kita marah pada anak atau kita marah-marah pada anak tanpa menjelaskan alasan, itu akan mempengaruhi bagaimana ia berelasi dengan orang lain gitu. Kalau dibilang sebaiknya kapan, sebaiknya mulai hari ini gitu. Gitu. Mulai dari sekarang, karena penting juga walaupun untuk pendengar yang mungkin memutuskan akan menikah atau belum berpikir untuk menikah, regulasi perasaan, mengontrol emosi diri sendiri itu jadi sangat penting. Gitu. Terlepas dari apakah akan memutuskan untuk menikah atau tidak begitu, itu adalah keterampilan yang perlu kita miliki gitu. Sehingga perlu dimulai sejak kapan ya, gitu. Bisa dimulai dari sekarang gitu, untuk melihat bagaimana saya selama ini berelasi dengan orang lain. Apakah ini ada juga nih hasil didikan dari orang tua gitu. Untuk melihat mana yang pendidikan yang ingin saya ambil, mana yang tidak. Karena kecenderungannya saya tidak mau mendidik anak seperti orang tua saya dulu mendidik. Jadi betul-betul mengambil yang kebalikannya 180 derajat. Sehingga yang baik-baiknya juga dibuang gitu. Tapi dengan kita mengevaluasi, selama ini apa sih yang paling bikin saya itu marah? Nilai-nilai apa yang saya anggap penting dalam hidup dan ingin saya teruskan kepada anak gitu. Nah itu mesti dipercakapkan ya suami istri ya. Betul sekali. Karena kan mereka datang dari nilai ataupun keluarga yang macam-macam kan backgroundnya. Lalu mereka ketemu dan kita mau bagaimana nih begitu. Betul. Diskusi ini
sebaiknya memang kalau sudah mengarah pada relasi yang serius, ya mulai dibicarakan. Sekarang ini sudah banyak gereja-gereja yang memberi pendampingan sebelum pernikahan. Nah, ini jadi penting juga gitu untuk menyamakan sudut pandang bagaimana ketika anak itu besar, orang seperti apa yang kita harapkan dia menjadi, begitu ya Bu ya. Jadi bayangkanlah anakmu besar, kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, sosok itu yang ingin dibentuk dari sekarang. Karena anak itu harus secara sadar dan sengaja kita bentuk. Gitu. Sehingga sekali lagi tanggung jawabnya menjadi tidak mudah gitu ya Bu ya. Bagaimana anak ini berelasi dengan orang lain itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana relasinya dengan orang tuanya. Karena ini menjadi contoh pertama yang dia ambil. Dan biasanya sangat melekat, paling melekat. Sehingga mendiskusikan ini dengan pasangan menjadi sangat penting. Pada saat yang sama ini juga bisa menjadi cara yang baik untuk saling mengenal karakter. Kamu dibesarkan dengan cara yang bagaimana? Oh, kalau saya dibesarkan dengan cara seperti ini. Oke. Ini kita jadi oke. Oh, makanya kamu kayak gitu. Oh, makanya saya tuh begini. Karena kita dibesarkan dengan kisah yang bagaimana gitu. Lalu ini oke, kalau begitu kalau kita memutuskan untuk punya anak, bagaimana kita mau mendidik anak? Gitu. Sehingga ketika mendapat titipan dari Tuhan, kita menjadi lebih siap begitu menerima titipan ini. Itu jadi memutuskan untuk, karena sekali lagi anak itu adalah hasil dari pilihan orang tua. Jadi ketika memutuskan untuk punya anak, kita tahu betul bahwa kita sudah siap menerima tanggung jawab yang sulit ini, tanggung jawab yang sangat besar ini, tanggung jawab yang seumur hidup ini. Gitu. Jadi perlu secara sadar mengambil keputusan itu. Jangan sampai ya karena udah diminta cucu sama orang tua gitu, tapi tanpa disertai dengan kesadaran bahwa tanggung jawabnya bukan hanya sekedar finansial, tapi tanggung jawabnya juga bagaimana mendidik anak ini menjadi orang yang bagaimana gitu. Karena didikan kita ini menjadi dasar untuk dia nanti tumbuh besar. Seperti itu, Ibu. Baik, Ibu Asin. Kita tiba di penghujung acara kita segmen ketiga. Mari silakan Ibu Asin boleh menyampaikan resume ya dari percakapan kita tadi. Silakan pada pemirsa. Saya ingin menyampaikan kata penutup ini. Saya mengambil puisi begitu ya dari Dorothy Lonoto yang judulnya Children Learn What They Live. Gitu. Saya akan bacakan. Itu, if children live with criticism, they learn to condemn. If children live with hostility, they learn to fight. If children live with ridicule, they learn to be shy. If children live with shame, they learn to feel guilty. If children live with encouragement, they learn confidence. If children live with tolerance, they learn to be patient. If children live with praise, they learn to appreciate. If children live with acceptance, they learn to love. If children live with approval, they learn to like themselves. If children live with honesty, they learn truthfulness. If children live with security, they learn to have faith in themselves and others. If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live. Saya mengambil puisi ini karena saya merasa ini sudah membungkus seluruh yang kita bicarakan hari ini, Ibu. Ya. Terima kasih. Sahabat, saya membaca Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 7-7. Ayat 5-7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi penting sekali bagi para sahabat yang saat ini merawat, membimbing, mendidik, menyayangi
anak-anak nilai seperti apa yang orang tua ingin hendak bangun kepada anak. Dan biarlah kasih kepada Allah dan kesesama menjadi nilai yang sangat penting, fondasional bagi orang tua, dan hendaknya kiranya itu boleh terus diajarkan, diwariskan kepada anak-anak melalui teladan perbuatan kita. Terima kasih Ibu Dr. Astin Sokang, MPSI, PSI telah memberikan pencerahan ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.